Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina taba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah, para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah saya iringkan jamaah sekalian mewujudkan syukur yang banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Satu rahmat, nikmat dan karunia yang amat banyak tanpa batas. Kita diberi kesehatan jasmani, diberi kesadaran rohani, dan kita diberi kesempatan untuk hadir pada majelis pengajian pagi hari ini, majelis ilmu, majelis zikir, di mana segala sesuatunya termasuk materi pengajiannya kita pertanggungjawabkan di dunia ini di hadapan manusia siapapun, dan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi pengajian itu majelis ilmu, majelis zikir, kita pertanggungjawabkan di dunia ini di hadapan siapapun, ya. Siapapun, ya. Kita siap untuk mendiskusikan materi pengajian kita ini dengan siapapun, dimanapun tentunya. Sebab kadang-kadang pengajian-pengajian kita ini yang mengamati, yang mendengar dan menyimak itu yang ingin mencari kelemahan kita lebih banyak daripada yang ingin mencari petunjuk dari kita. Ya. Ini persoalan besar hari ini, ujian bagi dakwah kita. Ya. Makanya saudara-saudara kita di sini hanya di terasnya saja. Ya kan? Sebab resikonya lebih ringan kalau di terasnya. Ya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Temanya sangat menarik dan tema sepanjang masa sebenarnya, ya. Kalau kita potong sedikit saja sejarah perjuangan umat Islam, ya. Kita akan membicarakan tentang sejarah apa toh substansi sejarah itu sebenarnya. Ini yang kita sering tidak kaji dengan teliti, ya. Sejak kita di SD atau ibtidak, kalau yang ada pelajaran sejarah, SMP, SMA, pelajaran sejarah selalu adalah pelajaran tentang tempat dan angka-angka. Ya. Mungkin sebagian nama, perang Diponegoro di mana, tahun berapa sampai berapa,
Ya. Jarang sekali yang mengkaji tentang substansi perang itu sendiri. Tentang perang Diponegoro maksud kita. Maka ya ikhwah, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan, kita harus mempunyai satu pandangan yang melebihi pandangan orang banyak secara umum. Kita akan mulai kajian kita dari surat Hud, ya, surat Hud ayat 120. Ya. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Terjemahannya saya sengaja bacakan dan saya bawakan Al-Quran dan terjemahnya Al-Misbah karena ini ditaskhih oleh Departemen Agama, Kementerian Agama, dan saya hanya membaca nanti terjemahannya. Ya, saya akan terbebas dari ujaran kebencian. Ya, saya akan terbebas dari dianggap mencemarkan nama baik siapapun. Pulangkan kepada Kementerian Agama, ya kan? Ya. Hari ini peka sekali ya ikhwah, ya. Saya bacakan terjemahannya. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu dalam kurung Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Satu, ya. Kemudian yang kedua, ada pada surat Al-A'raf ayat 176, ya. Ini penting sekali, ya. Saya mengharapkan para dai-dai ini membiasakan untuk seperti ini, jelas gitu, ya. Membicarakan segala sesuatu orang beriman, orang Islam itu selalu titik tolaknya dari Al-Quran, ya. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Terjemahannya 176 surat Al-A'raf. Dan sekiranya kami Allah menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti, saya hanya membaca saudara-saudara sekalian, ya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Saya pakai bahasa reformasi lagi, seperti anjing, bukan bahasa revolusi. Seperti anjing, bukan begitu, ya kan? Ya, seperti anjing. Rendah saja, ya. Anjing itu mau dikatakan anjing, sama itu, ya kan? Ya, sama saudara-saudara, ya kan? Seperti anjing, ya kan? Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.
Ayo ikhwah, sebenarnya sejarah kehidupan manusia yang kemudian di dalam kehidupan itu ada perjuangannya. Itu kalau kita buat tabelnya, kita buat tabel ini, garis, kemudian di sebelah kanan sejarah kehidupan para rasul, nabi dan rasul. Kemudian di sebelah kiri sejarah orang-orang yang mendustakan nabi dan rasul. Jangan bingung, terutama ikhwan muda ini yang mau menempuh pelajaran di perguruan tinggi, cobalah masuk ke jurusan sejarah. Tetapi punya satu pemikiran yang betul-betul berdasarkan kepada semangat Al-Quran. Ya. Apakah penting kita mempelajari angka? Apakah kita penting mempelajari waktu? Apakah penting kita mempelajari nama-nama? Penting pada satu ketika. Sebab itu akan membawa kita menyadari setting peristiwanya. Ya. Peradaban yang berkembang pada waktu-waktu itu, nama-nama yang dihadapi pada waktu-waktu itu menjadi penting pada satu ketika. Jadi sekali lagi, ayo ikhwah, para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal membuat tabel kemudian menempatkan. Hanya ada dua itu. Tidak ada sejarah di luar dua itu. Ya. Kalau di dalam surat Al-An'am lebih jelas lagi nanti ya, saya akan bacakan sekali lagi sebagai landasan berpikir kita ya. Allah berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Surat Al-An'am ayat 112 ya. Saya bacakan terjemahannya. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian yang lain membisikkan perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan, yaitu kebohongan. Ini saya hanya bacakan terjemahannya, saudara-saudara sekalian. Walaupun pikiran saya, hati saya tidak cocok juga gitu, ya, dengan terjemahan ini. Sebab Rob ya Tuhan begitu saja kan. Tetapi tidak ada terjemahan bahasa Indonesia yang lebih dekat dari itu. Dan yang lebih penting dari itu, dengan membaca terjemahan dari karya terjemahan Al-Quran yang ditashih oleh Kementerian Agama, saya terbebas dari tanggung jawab untuk dikenakan ujaran kebencian. Itu yang paling penting. Kok takut sekali? Oh takut betul kita, ujaran kebencian itu fitnah kok saudara-saudara. Bukan soal bahwa kita untuk di depan hukum, ya kan? Jadi sekali lagi ya ikhwah, sejarah itu sekali lagi saya perlu jelaskan, yaitu sejarah para nabi dan rasul yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala dan pewarisnya. Kemudian sejarah setan manusia dan setan jin yang menentang nabi dan rasul di dalam menyampaikan risalahnya. Semuanya akan seperti itu. Saudara perhatikan nanti sejak Nabi Adam alaihissalam, ya, kita tidak membincangkan tentang status beliau menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi Nabi Adam alaihissalam, kemudian di sebelah kiri tabelnya iblis, ya kan? Nanti kemudian diteruskan antara Qabil dan Habil, ya. Habil di sebelah kanan, Qabil di sebelah kiri. Terus nanti Nuh alaihissalam di sebelah kanan, kemudian kaumnya di sebelah kiri. Ibrahim alaihissalam di sebelah kanan, kemudian
Firaun Mesir ya, Namrud ya, satu ketika di sebelah kiri. Musa alaihissalam di sebelah kanan, pewaris Nabi dan Rasul, dan dia Rasul juga dan Nabi. Kemudian Firaun. Terus seperti itu, saudara-saudara sekalian. Yahya pada satu ketika, Yahya alaihissalam. Kemudian di sebelah kirinya penguasa Romawi. Isa alaihissalam juga di sebelah kirinya orang-orang yang abadat taghut ya, para pengikut iblis dan setan. Maka begitu juga nanti kalau kita mengkaji tentang sejarah Indonesia ya gitu. Nggak usah saudara-saudara bingung ya. Atau sejarah dunia pada masa kita. Hitler di sebelah kiri ya kan jelas. Stalin sebelah kiri, Mussolini sebelah kiri ya. Mustafa Kemal sebelah kiri. Kemudian Kekhalifahan Turki Utsmani sebelah kanan. Nanti sampai kepada sejarah perjuangan umat Islam bangsa Indonesia. Saudara tinggal masukkan tabel. Saya tidak memberitahu saudara-saudara sekalian ya, jadi jangan ada tuduhan apa-apa. Cuman saya hanya membacakan ciri perjuangan Nabi dan Rasul. Jadi nanti kita bisa melihat, oh di sebelah kiri karena cirinya sama dengan perjuangan setan, ya kan? Oh sebelah kanan karena cirinya sama dengan perjuangan Nabi dan Rasul, kan gitu. Saya ini guru saudara-saudara sekalian, bukan politisi. Ya. Saya juga bukan provokator, bukan teroris. Saya ini guru. Guru itu kewajibannya menerangkan sesuatu dengan jelas kepada siapapun yang minta keterangan. Tidak hanya muridnya saja, ya kan? Kepada muridnya menerangkan dengan jelas, nanti kepada tetangganya berbohong tidak boleh, ya kan? Bukan guru itu. Itu namanya gurau, bukan guru. Ya, iya, guru itu kan digugu dan ditiru, ya kan? Gampang orang Jogja digugu dan ditiru. Orang Jogja tapi tidak ada yang dari Jogja. Ya, produk import. Yang domestik 1-2 saja. Ciri perjuangan para nabi dan para rasul itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada 2 ayat yang sama persis. Huruf hijaiyahnya sama, tanda-tanda berhentinya sama ya. Saudara hitung nanti huruf hijaiyahnya kan sama, persis. Hanya beda waktu turunnya saja ya, waktu turunnya. Yang lebih dahulu yaitu ada pada surat As-Saff ayat 9. Saudara-saudara catat, karena saudara-saudara nanti perlu menyampaikan kepada orang banyak, dan saudara-saudara akan menjadi saksi kalau ada sesuatu nanti bahwa memang saya hanya membacakan Al-Quran dan terjemahnya. Saya tidak ngaji kemana-mana ya, tidak dengan pendapat saya. Surat As-Saff ayat 9 mengatakan, Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Nabi Muhammad SAW itu mewarisi perjuangan para nabi dan rasul sebelumnya. Semua nabi dan rasul amanatnya ini secara garis besar. Inti amanat Allah. Perjuangan nabi dan rasul ya, itu ini. Surat As-Saff ayat 9. Yang pertama, saya bacakan terjemahannya. Saya hanya membacakan saudara-saudara ya. Kalau ada yang merasa tersinggung silahkan menuntut Kementerian Agama. Dialah Allah maksudnya yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad maksudnya dengan membawa petunjuk dari agama yang benar dan ya, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Kalau di dalam tafsir Al-Huda itu Al-Quran, Dinul Haq itu Al-Islam. Dengan membawa petunjuk Al-Quran, wa dinil haq membawa Al-Islam.
liyudhirahu ala dini kullih, untuk memenangkannya di atas segala agama. Segala agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Saudara-saudara sekalian, misi, ya, misi para nabi dan para rasul kemudian diwariskan kepada Nabi Muhammad SAW, itu yaitu membawa Al-Quran. Kalau Nabi SAW, kalau para nabi dan rasul sebelumnya membawa firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wa dinul haq, ya. Kalau dinul anbiya satu, al-Islam. Agar apa? Agar dimenangkan di atas seluruh tatanan hidup yang lain. Din itu minhajul hayah, pengertian yang lain, yaitu tatanan hidup, way of life, ya, jalan hidup. Misinya itu, saudara-saudara sekalian. Walau orang-orang musyrik itu membencinya. Jadi kalau kita berbicara sejarah perjuangan umat Islam itu apa toh? Ya, modalnya itu Al-Quran, ya, institusinya Al-Islam, target akhirnya memenangkan Al-Quran dan Al-Islam di atas segala tatanan hidup yang lain. Kalau tidak itu berjuang namanya. Beras, baju, dan uang. Ya, bukan perjuangan. Ya. Dan sekarang tidak ada orang yang melakukan perjuangan dengan benar. Yang ada orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, yaitu untuk mendapatkan beras, baju, dan uang. Fakta, ya. Nanti bisa kita kaji lebih jauh. Ayat ini diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diulangi sekali lagi karena turunnya memang setelah ayat ini, ya. Diulangi sekali lagi dengan kalimat yang sama persis pada surat At-Taubah ayat 33. Saudara-saudara cek lagi, saudara baca. Sekali lagi kita bertanggung jawab di dunia ini, ya. Bisa tanggung jawab ilmiahnya kita diskusikan secara ilmiah. Kemudian tanggung jawab di akhirat, ya kita bertanggung jawab, tidak perlu diucapkan, pasti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 33 bunyinya sama. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Sama persis, saudara-saudara. Saudara-saudara cek nanti pakai kaca pembesar, saudara hitung hurufnya, tanda bacanya sama persis. Hanya beda waktu turunnya saja. Maka terjemahannya sama, ya. Jadi kalau begitu kita belajar sejarah ini belajar apa? Belajar perjalanan para nabi dan para rasul di dalam melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana mewujudkan kehidupan menurut tuntunan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan nyata di dunia. Itu sejarah perjuangan para nabi dan rasul. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 112 sudah dijelaskan, dan itu ada musuhnya pasti. Jadi kalau ada seorang pemimpin Islam ini ingin memperjuangkan Islam, tegaknya Islam, izul Islam wal muslimin, kemudian dia mengatakan kami ingin Islam yang damai tanpa ada permusuhan. Oh, dia sudah mengingkari Al-An'am ayat 112. Ya. Allah sudah menetapkan bahwa konsep permusuhan itu sejak awal, dan musuhnya itu subhanallah, ya, setan jin dan setan manusia. Kok kita milih musuh yang lain atau milih kawan yang lain? Itu menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada surat An-Nisa, ya. Ngaji itu ngaji Al-Quran, saudara-saudara sekalian, bukan provokasi, ya. Mari, Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 45, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira.
Allah telah memilihkan bagi para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah Allah itu musuhnya setan jin dan setan manusia. Ya, kok Anda sebagai pewaris nabi dan rasul mau memilih musuh yang lain? Ya, yaitu menyimpang. Dan Allah telah mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Ayo ikhwah, coba kita renungkan. Kalau agama itu bikinan saya, saudara-saudara sekalian, saya bikin yang smooth. Ya, saya bikin yang halus, enak, ya. Apa-apa boleh tapi masuk surga gitu. Iya. Tapi agama bukan bikinan saya. Kalau musuh itu pilihan saya, saudara-saudara sekalian, saya pilih musuh yang lembut, ya. Musuh saya semut, ya kan? Coro tahu ya? Apa coro itu? Oh, itu kaca. Coro apa coro coba? Ya coro saja, lebih buruk daripada kecoa. Ya. Ya, saya pilih musuh yang imut-imut, ya kan? Yang hanya dengan telapak tangan saya pukul plek, hancur. Saya remet-remet lagi, ya kan, enggak ada bekasnya. Coba. Lah kok milih musuh setan jin dan setan manusia? Coba bayangkan. Setan jin enggak kelihatan, ya kan? Setan manusia punya kekuatan yang besar, ya kan? Tapi kan kita tidak boleh memilih musuh. Musuh itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita tidak boleh lah, kita jangan pilih musuh lah. Kita mau Islam yang damai, yang smooth. Ya cari selain Islam, ya cari selain Islam, jangan cari Islam yang lain. Tidak ada Islam yang lain. Ya kan, cari selain Islam. Saya mau Islam yang mengakomodasi local wisdom, Islam Nusantara, Islam Ngayogyakarta, Islam Jawa, ya bukan Islam. Al-Islam cukup, ya sudah itu namanya Al-Islam. Maka kalau pakai nama apa, ya sudah Al-Islam. Ya kan? Al-Islam. Tapi ada sebuah studi agak jelimet, bagi yang mau jelimet dalam masalah ini, kita bisa adakan majelis tersendiri. Ya, para aktivis Islam sekarang ini di Barat, termasuk di Inggris, di Amerika, sudah mulai bertanya kepada kaum muslimin. Bertanya kepada kaum muslimin, seperti Anda sekalian, kaum muslimin yang intimak dengan mujahid, ya, mujahidin, bertanya kepada kaum muslimin, aina jundul muslimin, ya kalau kalian bertanya begitu kan, di mana tentara Islam, tentara muslimin ini? Aqsa diinjak-injak, kalian biarkan, ya, kaum muslimin Rohingya dibantai, kalian senyum saja, ya, aina jundul muslimin. Ketika Dr. Umar Abdurrahman rahimahullah meninggal dalam sepi di penjara Amerika, ada banyak sekali para ulama-ulama mujahid dalam risa, dalam puisi duka citanya menanyakan, wahai kaum muslimin, kalian 1 miliar lebih, kalian biarkan seorang ulama besar mati dalam kesepian di penjara Amerika. Fa'ainal muslimun, di mana kaum muslimin? Ya, mari kita renungkan. Berdoa pun Anda tidak tahu, bahwa Anda juga tidak tahu kalau ada ulama yang meninggal di penjara Amerika. Hukumannya ratusan tahun, subhanallah, ratusan tahun. Ya, meninggal di penjara Amerika, dan Anda tidak tahu, dan Anda juga tidak tahu nama Dr. Umar Abdurrahman rahimahullah itu. Ya kan, menyedihkan sekali. Nah, mari saudara-saudara sekalian,
Anda lebih kenal Cak Lontong daripada beliau, ya kan? Iya kan, benar kan? Fakta kan? Jadi Anda ini sebenarnya muridnya Cak Lontong atau murid para ulama? Coba. Jadi sekali lagi ya ikhwah, kita tinggal buat tabel. Ciri daripada perjuangan para nabi dan para rasul itu adalah membawa al-huda wa dinul haq, membawa Al-Quran dan Al-Islam, liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk memenangkan Al-Islam itu di atas tatanan hidup yang lain dengan Al-Quran itu tadi. Jadi saudara-saudara kan tinggal memasukkan dalam tabel siapa saja namanya, saudara tidak usah bingung. Ya, pelajaran sejarah ngapalkan nama-nama. Wah, ini pahlawan. Pahlawan apa? Jangan-jangan dia termasuk musyrikun yang benci terhadap misi para nabi dan para rasul, ya kan? Orang yang benci kepada misi para nabi dan para rasul kemudian Anda sebut pahlawan. Ya. Menyedihkan sekali. Ya. Oh, kita mau yang jalan tengah, Ustadz. Islam, Bu, ya jangan kaku-kaku banget gitu. Kita mau yang jalan tengah. Islam yang rahmatan lil alamin loh. Rahmatan lil alamin itu maksudnya kalau Islam itu berlaku, saudara-saudara. Tapi ini mereka mengoyak-oyak Islam ya. Rahmatan lil alamin. Kita mau Islam yang mengakomodasi local wisdom. Kita mau Islam yang damai. Kita mau yang damai-damai, yang lembut-lembut, yang Islam perang ndak. Saya mau Islam yang damai, ndak mau Islam yang keras-keras gitu. Memang Islam ada yang keras, saudara-saudara sekalian. Ada yang keras. Memang Islam ada yang tidak rahmatan lil alamin, yang laknatan lil alamin ada. Ya, itu cara orang-orang yang tidak suka. Cara orang-orang musyrik yang tidak suka terhadap Islam, tidak suka kepada Al-Quran, untuk membingungkan orang lain setelah dirinya sendiri bingung. Ya, penting itu setelah dirinya sendiri bingung. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan untuk menjaga supaya diri kita tetap waspada dalam masalah ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Ya. Untuk mengingatkan orang-orang itu, apakah orang-orang yang menginginkan jalan tengah, menginginkan Islam damai, tidak mau Islam yang lain, menginginkan Islam Nusantara, tidak mau Islam yang lain, dia mau Islam yang sesuai dengan kehendaknya, tidak mau Islam yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dia, saya mau yang ini, tidak mau yang itu. Ya. Ya. Saya berangkat dari sebuah pendidikan, saudara-saudara. Ketika kita mengkaji tafsir, itu kalau sudah sampai kepada ayat jihad, ayat kita diloncati. Iya, oleh guru saya. Ya, kita tidak ngaji ini. Nanti kalau sudah sampai kepada yang tidak berhubungan dengan ayat kita, ayat jihad, ngaji. Kalau perlu diputer-puter terus gitu. Ya. Ya. Apakah Islam jalan tengah itu yang benar, saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara lihat di surat An-Nisa ayat 150, 151. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ya, ini sifat, bukan. Ini perbuatan. Perbuatan itu bukan sifat, ya kan? Perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memakai fi'il mudhari' dalam hal ini, perbuatan. Tidak memakai predikat, ya.
Maksudnya di sini saya sebutkan, saya bacakan terjemahannya ayat 150 surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, Allah menyebut perbuatannya, ya, bukan menyebut predikatnya. Sesungguhnya orang kafir, tidak begitu. Maknanya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan kepada Rasulnya ini mungkin saja ngaku Islam, mungkin saja ngaku ulama, dan diakui oleh sebagian besar orang Islam sebagai ulama, mungkin, tetapi mempunyai perbuatan seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 150, ya. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah. Bermaksud mengambil jalan tengah, ya saudara-saudara sekalian, coba nanti dilihat lagi, dibaca lagi, ya kan. Ini perbuatan saudara-saudara sekalian. Mungkin yang melakukan perbuatan seperti ini orang Islam, mengaku Islam tentunya, ulama mungkin, tokoh agama mungkin. Kalau tokoh politik, wah sudah tidak kita bicarakan, kita sedang bicara agama. Tokoh politik yang ngerti agama mungkin, ya. Atau tokoh agama yang tertipu oleh politik mungkin, ya kan? Kan banyak, ya. Apa menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala orang yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang seperti itu? Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa 151, ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adzabam muhina. Ya, kafir yang sesungguhnya itu yang seperti itu, saudara-saudara sekalian. Ya, di sini terjemahannya, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi siapapun yuriduna yang menghendaki untuk mengambil jalan tengah, ya, antara jalan Islam dan jalan demokrasi, kan gitu contoh yang paling jelas hari ini. Antara jalan Islam dengan jalan nasionalisme, ya kan? Antara jalan para nabi dan rasul dengan jalan setan, ya kan? Kan begitu saudara-saudara. Ya enggak? Enggak? Coba aklamasi. Ya apa enggak? Enggak, jangan takut. Kalau bilang enggak, coba saudara berikan dalilnya. Iya. Iya. Jadi orang-orang yang ingin mengambil jalan tengah, yuriduna, mengambil jalan tengah, ingin mengambil jalan tengah antara Islam dan demokrasi, Islam dan nasionalisme, antara jalan para nabi dan rasul. Katanya itu kan zaman Madinah, zaman Nabi masih hidup. Sekarang tidak mungkin lagi, ya. Kita harus memakai jalan tengah hari ini, ya. Orang-orang yang seperti itu menurut surat An-Nisa ayat 151, ulaika humul kafiruna haqqan. Tidak cukup kafiruna saja saudara-saudara sekalian, pakai haqqan. Ya, kalau mau lihat contoh orang kafir yang sebenarnya yang seperti itu, saya nunjuk ke atas loh saudara-saudara, tidak ke antum ya, ke sana semana ya. Ya banyak sekali. Jadi sekali lagi ayolah ikhwah, ini perkara mendasar, penting sekali untuk kita renungkan, kita sadari bersama. Ada snack buat mereka? Oh enggak ada. Sudah ada. Bismillah.
Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, para ikhwah, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu. Mengkaji sejarah itu mengkaji perjalanan hidup para nabi dan para rasul yang sebagian dari perjalanan hidupnya itu menghadapi musuh-musuh yang berupa setan manusia dan setan jin. Sekali lagi buat tabel nanti ya. Kalau perlu pasang baliho besar-besar nanti sewa ya di jalan utama ya kan. Hakikat sejarah perjalanan para nabi dan rasul membawa amanah Allah. Ini perjalanan musuh-musuh nabi dan rasul, yaitu setan jin dan setan manusia. 1, Nabi Adam alaihissalam. 2, Nabi Nuh alaihissalam. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Mungkin nanti ada daftarnya siapa, Dr. Abdul Azam rahimahullah, Usama bin Laden rahimahullah di kanan, ya kan? Nanti di sini antum gambarkan ya. Yang pertama kali raja pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, antum tulis kaum Nuh, kaum Lot, ya. Terus siapa lagi? Ya Fir'aun, Nebukadnezar, Hitler, Mussolini, ya. Siapa lagi? Kofi Annan, siapa terus sekarang? Guterres, siapa lagi? Khalifah kekhalifahan Togut itu saudara-saudara, ya. Terus nanti berani tidak antum nyantumkan? Titik. Terus kasih kurung kurawal besar, silahkan isi sendiri gitu ya. Iya. Maksudnya ya kalau misalnya masuk di kiri kita nasihati, Pak tobat, kan gitu. Kita tidak mau, Anda saudara-saudara mau melawan pakai apa? Coba. Saya ingat kisah semut ya, ketika tentara Nabi Sulaiman alaihissalam mau lewat ya, dia menasihati semut yang lain, wahai semut-semut yang lain, masuk ke dalam lubang. Tentara Sulaiman mau lewat, nanti kalian diinjek-injek oleh tentara Sulaiman. Ya, sekarang dibalik ya kan, sekarang dibalik. Kita jadi semutnya, tentara mau lewat, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara kan menasihati, Mas, masuk lubang, nanti tidak remuk, tidak 33.000. Coba mereka pakai kendaraan Humphrey lagi ya kan, pakai apa itu lagi, lapis baja ya kan, masuk Mas, hati-hati, jangan muncul saja tidak boleh saudara-saudara ya, masuk lubang. Saudara ingat ya, kisah itu ada hikmahnya saudara ya. Jangan hanya menggambarkan kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak perlu digambarkan, itu sudah jelas. Jadi sekali lagi aja ikhwah, sekali lagi itu bukan anjuran ya. Nanti antum sewa baliho betul ya kan. Ini penting saya tegaskan ya kan. Ya, antum live streaming, entah nanti malam, entah besok malam pasti ada yang datang ke rumah. Nah, betul. Wah, kemarin saya ikuti pengajian Ustaz Abu Rusdan. Iya, saya bilang mana lebih hebat pengajian saya sama pidato Bung Karno, saya katakan gitu. Oh, enggak bisa disamakan toh Ustaz. Ada yang begitu datang, saya tanya. Jadi sekali lagi ya ikhwah, ini penting. Sebab apa? Sejak awal orang Islam, orang beriman itu sejak awal berangkat dari satu pemilihan keberpihakan yang benar. Ya. Makanya tauhid, ya, tauhid tidak akan pernah wujud di atas muka bumi kecuali memberikan perwalaan yang benar kepada yang berhak menerima perwalaan, dan baru berlepas diri secara benar dari pihak-pihak yang memang harus kita berlepas diri darinya.
Harus keberpihakan saudara-saudara. Ya, tidak boleh Anda memilih jalan tengah. Sekali lagi, orang-orang yang menghendaki untuk mengambil jalan tengah itu ulaika humul kafiruna haqqan. Dan wa'atadna lil kafirina adzabam muhina na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Narasi orang Islam yang benar, pemimpin yang benar, juru dakwah yang benar, jurkam yang benar, ya. Yang jujur. Bedanya dengan narasi juru dakwah yang palsu, juru dakwah yang tidak benar, pemimpin yang tidak benar, itu di sini ya ikhwan. Yang pertama itu golongan yang pertama yang benar itu